Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu cerita, ini datangnya dari Mas Hendro, dan beliau ini memang berdomisili di daerah Pekalongan. Beliau ini mempunyai satu kisah misteri di mana pada saat itu peristiwa ini sudah lama terjadi. Ada 20 tahunan kalau menurut beliau ini ya. Pada saat itu beliau ini berjualan bakso. Namun memang berjualannya ini ya di area desa atau bahkan tetangga desa. Jadi untuk berjualannya ini tidak jauh. Beliau ini sudah membuat segala macam bumbu racikan, bahkan juga merebus dagingnya ya. Itu sudah dimulai dari siang hari sampai pada sekitar asar lah, itu semuanya sudah siap. Namun beliau ini tidak langsung berangkat, ada jeda. Nah, baru ketika sekitar jam 4-an beliau ini mulai berjualan keliling. Awalnya berkeliling ini masih di sekitaran tempat domisili dia. Nah, beliau ini berjalan. Awalnya juga tidak ada masalah apa-apa ya, masih ramai tempatnya gitu, masih banyak orang yang lalu lalang. Sampai itu tidak terasa beliau ini sampai ke perbatasan desa. Di perbatasan desa ini memang ada satu jembatan. Nah, kemudian ada area persawahan yang luas. Baru kemudian ini ada banyak pemukiman. Nah, itu sudah masuk ke desa lain. Namun sebelum masuk desa itu ada satu area sekolahan SD. Dan ketika memasuki area sekolahan itu, ini sudah melewati waktu maghrib. Kalau perkiraan Mas Hendro ini sekitar pukul 6:30 malam. Ya, beliau ini sebetulnya memang ingin segera mencari tempat mushola untuk segera melakukan sholat. Betul. Namun belum sempat Mas Hendro ini jalan kembali, karena apa? Ketika ada di depan sekolahan tadi, ini sempat berhenti melihat sekeliling, dan memang kondisinya sangat sepi sekali, bahkan cenderung gelap. Nah, itu tadi. Kemudian setelah ingin melakukan sholat, beliau pun berjalan lagi sambil mendorong gerobaknya. Di ujung bangunan sekolahan itu awalnya ya tidak ada masalah. Lalu ketika memasuki pertengahan di pas bagian depan sekolah, ini kok suara ramai seperti banyak anak-anak bersendau-gurau. Ada yang ketawa, ada yang cekikikan. Bahkan ada 1 atau 2 kelas itu yang lampunya menyala. Ya, dia tidak curiga, karena di pikiran dia ini, oh mungkin ada pelajaran tambahan. Namun ketika Mas Hendro ini hampir melewati sekolahan itu secara keseluruhan, tiba-tiba ini ada suara anak kecil yang memanggil, "Mas, bakso mas." Nah, serta-merta ini Mas Hendro langsung menengok ke belakang. Dan ternyata di sana memang ada segerombolan anak kecil, ya kurang lebih sekitar 4 orangan ya, anak kecil itu, baik laki-laki atau perempuan. Ini sambil istilahnya melambai-lambai ke arah Mas Hendro, dan itu menandakan bahwa memang anak-anak itu ingin membeli baksonya atau dagangannya. Hati Mas Hendro pun senang. Wah, alhamdulillah, penglaris. Nah, di situ pun akhirnya Mas Hendro ini pelan-pelan sambil menarik gerobaknya lagi ya, pelan-pelan, sampai akhirnya tepat berada di
hadapan anak-anak tersebut. Dan ketika Mas Hendro ini menengok ke sebelah kiri yang memang itu letaknya pas sekali dengan ruangan yang menyala, ruang kelas. Ini memang gaduh suasananya. Anak kecil ini ditanya, yang 4 orang ini, itu ada anak-anak laki dan perempuan, ditanya, ini mau pedas apa enggak gitu. Namun mereka ini hanya diam. Ya pokoknya intinya mereka hanya dengan menggunakan istilahnya isyarat gitu. Namun memang di antara 4 anak itu ada 1 anak yang memang tidak membeli ya. Kenapa? Ya karena ketika ketiga anak tersebut menyodorkan uang, nah yang satu ini hanya diam saja. Di situ Mas Hendro masih belum curiga, masih berpikiran normal. Iya normal, tidak ada curiga apa-apa. Akhirnya singkat cerita pun Mas Hendro akhirnya selesai menghidangkan baksonya. Ya tentunya namanya porsi anak-anak ya, dengan harga sewajarnya juga Mas Hendro tetap melayani. Dibuatkanlah ini. Ketiga anak itu pun membawa mangkok baksonya ke dalam teras sekolahan. Mas Hendro pun ya sambil menyalakan rokok ya. Ini dia berpikir mudah-mudahan nanti ketika sampai ke pemukiman ini dagangannya laris. Waktu terus berjalan, ada sekitar 15 menit, ditungguin lah itu ketiga anak itu sedang makan baksonya ya, sampai setengah jam, bahkan nyaris sampai 1 jam. Ini Mas Hendro bingung, loh ini anak kok makannya lama sekali gitu kan. Ya akhirnya Mas Hendro pun nah ini ada yang anehnya begini, di sekolah itu kan ada gerbang ya, walaupun memang tidak dikunci, hanya digrendel. Tapi ketika Mas Hendro ini mau masuk, ternyata posisinya memang di grendel. Dan anehnya Mas Hendro ini tidak mendengar suara grendel dibuka ketika anak tadi masuk ke halaman sekolah. Ya akhirnya Mas Hendro ini pun membuka pintu gerbangnya. Aneh, mendadak Mas Hendro ini melihat ketiga mangkok yang tadi dipesan, baksonya masih utuh. Masih utuh, itu hanya ada di lantai. Nah ini Mas Hendro makin bingung. Nah akhirnya dia lanjut berjalan. Mas Hendro ini ingat sekali, kenapa? Tadi beliau ini melihat ada 2 ruangan yang memang lampunya menyala. Iya. Namun ketika beliau ini berada di dalam kelas atau di teras kelas itu, ini sekolahan lampunya mati semua. Mati semua. Ya Mas Hendro juga mulai sempat berpikiran yang aneh-aneh gitu. Wah jangan-jangan gitu. Nah belum sempat Mas Hendro ini mengambil baksonya ya, tiba-tiba ada suara bapak-bapak. Mas, sampean ngapain di sini? Kata bapak tersebut. Nah, sosok bapak ini pun akhirnya didekati oleh Mas Hendro. Dan rupa-rupanya bapak ini ternyata memang ya penjaga sekolah. Itu. Kemudian istilahnya Mas Hendro ini menjelaskan ke, ya sebut saja dengan Pak Makmur lah ya namanya itu, sebagai penjaga sekolah ya. Ya Pak Makmur pun hanya sambil manggut-manggut, ya udah ya. Akhirnya dijelaskan panjang lebar oleh Pak Makmur bahwa tidak ada jam pelajaran ketika sudah maghrib. Karena Pak Makmur ini bilang bahwa dia yang menjaga sekolah tersebut dan ruangannya atau tempat tinggalnya memang berada di ujung bangunan yang dekat kantor kepala sekolah. Nah di belakangnya itu ada bangunan khusus penjaga sekolah. Jadi intinya Pak Makmur ini ya sebagai yang diberi tanggung jawab ya untuk menjaga sekolah. Nah kembali lagi ke cerita itu bahwa ya Mas Hendro bingung, Pak ini bagaimana ya Pak?
kok tadi saya ingat betul bahwa sebetulnya yang saya lihat ini 3 anak. Ya asli sih 4, iya, walaupun yang membeli pun hanya 3 anak, karena yang satu hanya diam saja. Nah ya Pak Makmur pun ya menjelaskan, ya udah Mas, nggak apa-apa. Sekarang begini, baksonya 1 porsi berapa? Nanti saya yang bayar, kata Pak Makmur. Oh bukan begitu Pak, maksud saya ya mereka sudah bayar gitu. Nah di sini akhirnya Pak Makmur pun memberi untuk melihat uang yang dibayarkan anak tadi ya, ketiga anak tadi. Nah Pak Makmur dan Mas Hendro pun ke gerobaknya atau keluar ini, dan ketika dibuka tempat uangnya itu uang asli. Jadi bukan aneh, bukan uang asli. Gitu. Cuma yang membuat Mas Hendro ini aneh, kenapa baksonya tidak dimakan? Gitu. Namun setelah mendengar penjelasan dari Pak Makmur, udah Mas, sampean lanjut jualan aja, ini anggap aja nggak terjadi apa-apa. Karena yang mengalami ini bukan hanya sampean Mas, banyak pedagang ini yang kemalaman atau kesorean kalau lewat sini ya seperti itu. Ini buat pelajaran saja sampean, kalau kedepannya ketika sudah maghrib pun kalau dipanggil dengan suara ini jangan dihiraukan, sampean langsung aja lanjut. Seperti itu, jangan dianggap saja, kata Pak Makmur. Itu ya sempat Mas Hendro ini berbincang-bincang sebentar ya, dan setelah istilahnya peristiwa itu terjadi ya, Mas Hendro tetap berjualan ya ke desa yang akan dituju, dan entah ini ada korelasi atau tidak, itu dagangan dia ini habis, laris manis, betul-betul habis ya. Namun ada kegelisahan ketika ini Mas Hendro pulangnya bagaimana, karena pasti akan melewati sekolahan tersebut ya. Namun ya dia pun akhirnya berpikir, ya udahlah, kalau memang nanti ada gangguan, pokoknya saya sudah siap. Toh di sana di posisi sekolahan itu ada juga Pak Makmur, seperti itu. Iya. Dan ketika barangnya dagangannya jualannya habis, Pak Makmur pun Mas Hendro pun pulang. Karena tadi beberapa jam yang lalu juga sudah mengalami hal yang menyeramkan lah kalau menurut Mas Hendro. Ini sambil mendorong gerobaknya, ini sebisa mungkin dia ini sambil berdoa, sambil zikir ya dalam hati gitu. Namun matanya yang aneh, ini pandangannya seperti dipaksa melihat ke sekolahan atau ke arah kanan gitu. Dan rupa-rupanya kelas yang tadi itu menyala lagi. Dan ketiga anak itu sambil melambai-lambai. Masya Allah. Itu Mas Hendro sebisa mungkin sambil setengah lari mendorong gerobak dengan posisi yang agak menanjak. Namun karena memang ketakutannya yang boleh dibilang ini tingkatannya tinggi, itu tidak terasa. Dia sekuat tenaga mendorong sampai akhirnya pun melewati jalanan yang agak mendatar, yaitu tadi di area persawahan. Gitu. Sambil di sana itu istirahat sebentar. Namun ya itu tadi, untung tidak dapat diraih dan istilahnya sial tidak dapat dihindari. Ketika sedang bersantai di sana, itu di pinggir gerobaknya berdiri sosok satu wujud yang kita familiar, satu wujud dengan posisi berbungkus berbungkus putih dengan aroma yang membuat perut ini mual. Dan ketika sadar itu Mas Hendro, dia langsung lari dan mengambil angka 1000. Dan gerobaknya pun ditinggalkan. Nah, sedangkan jarak persawahan itu dengan desa yang dia tempati itu ya lumayan kan. Nah, ketika sampai ke satu yang rumah yang paling ujung di desa, dia pun akhirnya lari ke arah sana sambil ketuk-ketuk ya, sang punya rumah ini keluar. Melihat Mas Hendro itu ketakutan ya.
Nah, namun di tengah ketakutannya Mas Hendro masih bisa menjelaskan bahwa gerobaknya ketinggalan di sana gitu. Minta tolong ditemani untuk mengambil. Ya. Dan sang punya juga tidak paham kalau dia habis melihat sesuatu. Akhirnya ditemani. Gitu. Ya, udah nggak ada pas. Udah nggak ada, sosok itu udah tidak ada, hanya tersisa gerobak. Nah, ketika sudah sampai ke tempat istirahat rumah itu, ya hanya beristirahat sebentar dan langsung pulang. Namun Mas Hendro tidak bilang ke yang tadi dimintai tolong itu. Tidak. Tapi di situ Mas Hendro memang kapok, tidak akan berjualan di daerah itu lagi. Walaupun dari desanya juga tidak begitu jauh, gitu. Dia akan lebih memilih ke desa tetangga yang istilahnya kontur jalannya juga tidak susah, kondisinya juga agak ramai, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah cerita yang dikirimkan oleh Mas Hendro. Saya mencoba membawakannya sesuai dengan yang dituliskan oleh Mas Hendro. Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan subscriber semuanya. Juga minta dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya jika memang ada perkataan yang menyinggung baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kurang lebihnya demikian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.